Selamat pagi anak-anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini kita bersama materi Bahasa Indonesia kelas 10. Saya Pak Darto akan mengawal pada materi hari ini, yaitu materi Bahasa Indonesia kelas 10 bab 4, melestarikan nilai kearifan lokal melalui cerita rakyat, yaitu hikayat. Oke, anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah SWT. Oke, anak-anakku, materi hikayat yang kita bahas pada pertemuan hari ini, yaitu yang pertama adalah pengertian hikayat, kemudian fungsi hikayat, kemudian mengidentifikasi karakteristik hikayat, dan yang keempat adalah mengidentifikasi nilai hikayat. Tujuan dari pembelajaran pada materi hari ini adalah anak-anakku setelah disajikan contoh mengenai hikayat, dapat menentukan karakteristik hikayat dan juga dapat menentukan nilai-nilai hikayat. Oke, anak-anakku, materi kita mulai dengan pengertian hikayat. Namun untuk mengawali sebuah materi akan disajikan dulu contoh bagaimana hikayat itu, biar nanti anak-anak ketahui. Anak-anakku, hikayat merupakan cerita lama ya. Seperti contoh sebagai berikut. Judulnya Hikayat Indra Bangsawan. Dari sekian contoh hikayat yang kita tampilkan, tersebutlah perkataan seorang raja yang bernama Indra Bungsu dari negeri Kobal Sahrial. Setelah beberapa lama di atas kerajaan, tiada juga boleh putra. Ia tidak punya putra, maka suatu hari ia pun menyuruh orang membaca doa kunut dan sedekah kepada fakir miskin. Hatta berapa lamanya, Tuan Putri Siti Kendi pun atau istrinya itu hamil dan bersalin 2 orang putra laki-laki. Adapun orang yang laki-laki, yang pertama keluarnya dengan panah, dan yang kedua yang muda tadi keluar bersamaan dengan pedang. Jadi melahir membawa pedang. Gitu. Bagaimana Baginda pun terlalu amat sukacita dan menamai anaknya yang pertama Sahpri dan anak yang muda tadi Indra Bangsawan. Maka akan anda Baginda 2 orang tadi itu sampailah usia 7 tahun dan dititahkan pergi mengaji kepada Mu'alim Sufyan. Sudah tahu mengaji, mereka dititah pula mengaji kitab usul fikih hingga sorof, tafsir sekalian diketahuinya. Setelah beberapa lamanya mereka belajar pula ilmu senjata dan ilmu hikmat dan isyarat tipu peperangan. Maka Baginda pun bimbanglah, tidak tahu siapa yang patut dirayakan untuk menggantikannya di negeri nanti itu. Karena 2 anaknya gagah-gagah. Jikalau Baginda pun mencari muslihat, ia menceritakan kepada 2 anaknya bahwa ia bermimpi bertemu seorang pemuda dan berkata kepadanya, barang siapa yang dapat mencari buluh perindu dan yang pegangnya, ialah patut menjadi raja dalam negeri ini. Cerita ini saya singkat karena cukup banyaknya, ya kita simpel saja, langsung ke permasalahan. Saya tutup dengan paragraf terakhir. Kemudian 9 anak raja datang. Muslihat Buraksa tak berdaya, melihat mengambil selimut Buraksa dan segera menghadap raja. Artinya ada orang lain yang segera mungkin menipu raja itu ya. Mereka hendak mengatakan raja bahwa selimut Buraksa sebagai jubah Buraksa. Akan tapi anaknya yang Indra Bangsawan sampai di istana karena sudah berperang melawan Raja Buraksa, menyerahkan putri dan jubah Buraksa. Putri sebagai istrinya nanti itu. Raja mengumumkan hari pernikahan Indra Bangsawan dan putri. Saat itu pula 9 anak yang raja datang tadi itu mendengar pengumuman itu akhirnya memilih untuk pergi. Mereka malu kalau sampai niat buruknya berbohong diketahui raja dan rakyatnya. Demikian cerita yang paling singkat untuk hikayat. Oke, kita mulai dengan materi. Dari contoh tadi itu kita akan membahasnya, anakku. Apa sih hikayat itu? Cerita rakyat memiliki banyak ragam. Jadi ada fabel, ada legenda, ada mite, ada saga, karena cerita lama ini. Satunya adalah hikayat. Hikayat merupakan cerita melalui klasik yang menonjolkan unsur penceritaan berciri kemustahilan dan kesaktian tokoh-tokohnya. Jadi ceritanya menggunakan melalui klasik, cerita lama, kemudian anonim nanti ceritanya begitu, kemudian mustahil dan kesaktian tokoh-tokohnya. Ini menarik karena berkaitan dengan kenyataan dihadapi dalam masyarakat sehari-hari. Oke, kita lanjutkan anakku. Fungsi hikayat. Hikayat termasuk cerita rakyat yang perlu dilestarikan. Cerita rakyat merupakan titipan budaya dan nenek moyang kepada generasi penerus bangsa. Cerita rakyat penting dilestarikan dan dikembangkan. Setidaknya ada 3 fungsi cerita rakyat yang harus kita lestarikan. Yaitu yang pertama sebagai sarana hiburan. Karena memang menarik dibaca itu. Yang kedua, sarana pendidikan. Karena di dalamnya mengandung nilai-nilai yang kita teladani dalam kehidupan.
Yang kita pelajari nanti nilai-nilai ya, identifikasi nilai-nilai. Yang ketiga, sebagai sarana menunjukkan melestarikan budaya bangsa dari cerita rakyat yang ditokohkan nilai sosial dan nilai satu bangsa. Oke, itu mulai anakku, hikayat yang berkaitan dengan tadi itu karakternya. Apa saja karakter yang diindikasi? Yang pertama adalah terdapat kemustahilan dalam cerita. Jadi ceritanya itu mustahil, tidak masuk akal gitu. Yang kedua, kesaktian tokoh-tokohnya. Yang ketiga, anonim tanpa pengarang. Istana sentris yang keempat itu ceritanya berkaitan dengan raja-raja. Yang kelima menggunakan alur berbingkai. Alur berbingkai itu artinya satu cerita tapi banyak cerita yang lain yang menyusul. Katakan namanya berepisode begitu ya. Yang berikutnya contoh bagaimana cara mengerjakannya. Ini karakter. Mustahil misalnya. Salah satu ciri khas yang mustahil dalam teks ini kita dapat mengerjakan kandekan itu teks hikayat. Yang dalam kotak itu kita kategorikan bentuk dari cara mengerjakan. Misalnya begini, bayi lahir disertai pedang dan panah. Tadi contohkan tadi itu. Berikut ceritanya. Hatta berapa lamanya, tadi saya kutip lagi, Tuan Putri si Kendi pun akhirnya hamilah dan bersalin 2 orang putra laki-laki. Putra yang pertama yang tua keluar bersama panah, yang kedua bersama pedang, lahir bersama pedang. Ini namanya kan mustahil, tapi itulah ceritanya. Oke, lanjutkan. Berikutnya adalah kesaktian tokoh. Selain mustahil, seringkali ditemukan kesaktian tokoh. Hikayat Indra Bangsawan ini juga kesaktian pangeran kembar, Sah Peri dan Indra Bangsawan, secara raksasa, itu Buraksa. Adapun kesaktian tokoh sebagai berikut, Sah Peri mengalahkan Garuda, yang mampu merusak sebuah kerajaan. Raksa memberi sarung kesaktian yang mengubah wujud dan kuda hijau untuk mengalahkan Buraksa. Ini dalam ceritanya kalau kita teruskan seperti itu. Indra Bangsawan mengalahkan Buraksa, ini raksasa yang sangat kuat. Dengan kesaktiannya Indra Bangsawan akhirnya bisa mengalahkan. Ini sebagai judul dalam cerita tadi itu. Bagaimana bentuknya? Berikut ini kutipannya. Kutipan teksnya, yang naik ini ke atas melegai itu melihat sebuah gendang tergantung dan sebagainya. Singkatnya adalah kesaktian tokoh itu ditunjukkan dalam paragraf. Jadi andaikan kita nanti ada tugas, apakah dalam paragraf ada kesaktian sang tokoh, bila ada maka bisa kamu tulis paragrafnya atau kalimatnya ya. Selanjutnya anonim. Salah ciri cerita rakyat yang termasuk anonim adalah yaitu tidak ketahui nama penceritanya karena sifatnya dari turun temurun melalui lisan ya, sehingga yang disampaikan tadi itu percaya untuk bahwa ini nyata. Dan sengaja pengarang memang tidak menuliskan nama pengarangnya karena dari waktu ke waktu. Berikutnya istana sentris, hikayat seringkali bertema kerajaan dan tokoh-tokohnya berkaitan dengan raja-raja. Sebenarnya seringkali di atas juga ada ciri yang lain, yaitu seperti mengidentifikasi yang kaitannya dengan siswa yang harus tahu bahwa berkaitan materi cerita tadi itu, baik itu berkaitan dengan anak raja, berkaitan dengan dayang-dayang, yang berkaitan dengan lingkungan istana. Yang berakhir adalah mengidentifikasi nilai-nilai dalam hikayat. Nilai suatu yang berharga, bermutu, kualitas berguna bagi manusia. Nilai berwujud makna di balik apa yang dituliskan. Lalu unsur intrinsik seperti dialog, peristiwa latar belakang, dan sebagainya. Ada berpendapat bahwa nilai adalah suatu nasihat kebaikan yang disampaikan secara tersirat. Nilai berbeda dengan amanat yang disampaikan secara tersurat. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi itu, kita juga dapat mengidentifikasi nilai-nilai dalam cerita. Yang pertama adalah nilai religi. Nilai yang dikaitkan dengan agama. Nilai religi biasanya ditandai dengan kata-kata yang berkaitan konsep ketuhanan. Makhluk gaib, dosa, pahala, surga, neraka, dan sebagainya. Nilai moral, nilai yang berkaitan nasihat-nasihat, dipekerti perilaku, tata susila, dan berkaitan dengan cerita tadi itu yang dapat kita nikmati. Yang ketiga nilai sosial, nasihat-nasihat yang berkaitan dengan kemasyarakatan, nikah sosial patut kita teladani kepantasannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang berikutnya nilai budaya, nilai-nilai yang diambil dari budaya berkembang secara turun-menurun di masyarakat. Yang berikutnya nilai estetika atau nilai keindahan atau seni yang ada dalam cerita itu. Yang terakhir nilai edukasi, nilai-nilai berkaitan dengan pendidikan yang berkaitan dengan cerita yang dapat kita petik untuk kebaikan dalam kehidupan bermasyarakat.
Bagaimanakah cara mengerjakannya bila nanti ada tugas, Pak ini nilainya berkaitan dengan nilai, satu cerita bagaimana? Nilai agama misalnya, konsepnya adalah memohon kepada Tuhan, berdoa, dan bersedekah. Dalam teks itu yang kamu tulis, satu contoh, maka suatu hari ia pun menyuruh orang untuk membaca kunut dan bersedekah pada fakir miskin. Ini kalimat yang ada dalam teks cerita tadi itu. Sehingga, oh ini nilainya bernilai agama. Gitu ya. Jadi, contoh lagi, di dalam teks itu, maka ia pun menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan berjalan dengan sekuat-kuatnya, berarti nilai agama. Bagaimana nilai sosial? Contoh nilai sosial. Si kembar menolak dengan mengatakan bahwa dia adalah hamba yang hina, akan tapi tuan putrinya menerima dengan senang hati. Artinya tidak ada beda mana yang kaya dan mana yang miskin. Ini nilai sosial. Contoh lagi, dengan segera sang putri mengeluarkan dayang-dayang itu, tatkala Garuda datang, Garuda dibunuhnya. Artinya ia membantu orang lain. Jadi membantu orang lain namanya nilai sosial. Ini dalam teks. Berikutnya nilai budaya. Baginda pun bimbanglah, tidak tahu siapa yang patut dirayakan dalam negeri karena anak duanya sama-sama gagah. Dengan segala tipu muslihat, akhirnya ia bermimpi pada seorang pemuda yang berkata, barang siapa yang mencari buluh perindu, dipegangnya ialah patut menjadi raja dalam negeri. Artinya seorang raja itu nanti keturunannya akan menjadi raja, dan keturunannya lagi menjadi raja. Jadi turun-temurun begitu. Ini budaya pada masa-masa kerajaan. Nilai-nilai budaya ada dalam teks cerita itu. Kita kutip namanya nilai budaya. Berikut nilai moral. Hatta datanglah ke 9 anak raja itu meminta susu kambing yang disangkanya harimau yang beranak muda itu. Atau Indra bangsawan berkata, susu itu tidak akan dijual, hanya akan diberikan kepada orang yang menyediakan pahanya diselit besi hangat. Artinya ia berbuat baik kepada orang lain. Atau malu ia datang kepada raja karena berbuat kesalahan. Jadi nilai-nilai moral tadi itu ada dalam teks sehingga kita tulis, oh ini nilai moral gitu ya. Dan terakhir nilai edukasi. Dalam teks itu saya bacanya, maka Ananda Baginda 2 orang itu pun sampailah 7 tahun dan dititahkan pergi mengaji kepada Muslim Sufyan. Sudah tahu mengaji, mereka dititah pula mengaji kitab usul, fikih hingga sorof, tafsir sekalian diketahuinya. Jadi ini mencari ilmu, itu namanya edukasi. Itu demikian yang berkaitan dengan nilai-nilai. Ada nilai yang satu lagi yang perlu kita ketahui berkaitan dengan apakah nilai hikayat itu sesuai dengan kehidupan saat ini. Ya. Berikut ini satu contoh. Sudah tahu mengaji, mereka dititah pula mengaji kitab usul fikih hingga sorof, tafsir sekalian ketahuinya. Setelah berapa lama mereka belajar pula ilmu senjata, ilmu hikmat, dan tipu muslihat peperangan. Jadi apa analisnya nilai yang berkaitan dengan dunia sekarang, kenyataan sehari-hari, terdapat nilai didaktis, yaitu pendidikan, kewajiban kita untuk mempelajari berbagai bidang ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu dunia. Nilai didaktisnya adalah sesuai dengan kehidupan saat ini. Itulah anak-anakku materinya pada kesempatan hari ini, yaitu hikayat. Yang kesimpulannya anak-anakku, setelah nanti disajikan contoh hikayat, anak-anak bisa bisa menentukan analisis berkaitan karakteristik nilai hikayat. Yang kedua, menentukan nilai-nilai yang dalam hikayat sebagai yang kaitannya dengan contoh dalam cerita tersebut. Inilah materi yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini anakku. Mudah-mudahan anakku selalu dalam keadaan sehat untuk mengerjakan. Jangan lupa ada tugas yang harus dikerjakan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Inna siratal mustaqim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.